Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Riri Fahrina Malisi, spesialis anak konsultan. Saat ini saya merupakan dosen program studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 ini, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan menampilkan salah satu mata kuliah sebagai contoh dari proses pembelajaran yang kami laksanakan, yaitu mata kuliah Biokimia Klinik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode IBM 6121 yang berbobot 3 SKS dan diajarkan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah Biokimia Klinik merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membahas konsep dasar biokimia dalam konteks klinis, mencakup pemahaman metabolisme zat gizi, keseimbangan elektrolit dan asam basa, serta interpretasi biomarker laboratorium untuk diagnosis dan pemantauan penyakit. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip pemeriksaan laboratorium biokimia, termasuk evaluasi gangguan metabolik dan pemanfaatan pemeriksaan untuk menilai efektivitas terapi melalui pendekatan terapeutik drug monitoring atau TDM. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji peran genomik dalam pengembangan diagnostik molekuler, khususnya pada penyakit herediter dan metabolik langka, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan menganalisis literatur ilmiah terkini. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pendekatan biokimia dan genomik dalam mendukung pemecahan masalah biomedik secara ilmiah, sistematis, dan berbasis bukti. Capaian-capaian pembelajaran program studi yaitu CPLO2 menguasai dan mendiseminasi konsep-konsep teori dasar, perkembangan terkini pada biomedik serta kemampuan berkomunikasi secara efektif, mandiri, dan kerjasama kolaboratif yang baik. CPL03 menguasai dan mendiseminasi konsep praktis dan teknik dasar, perkembangan terkini dari ilmu biomedik. CPL05 mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi di bidang ilmu biomedik melalui pendekatan inter dan multidisipliner. CPL07 mampu mengelola dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu biomedik yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta diakui secara nasional maupun internasional. CPL09 yang terakhir yaitu mengembangkan pengetahuan dan teknologi terapan di dalam bidang ilmu biomedik melalui kajian riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Adapun CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar biokimia klinik, metabolisme seluler, serta peran biokimia dalam fungsi fisiologis dan patofisiologis manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis keseimbangan cairan, elektrolit, serta asam basa, termasuk implikasinya terhadap kondisi patologis dalam konteks biokimia klinik. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi hormon, biomarker tumor, serta prinsip monitoring terapi obat dalam pemeriksaan laboratorium klinik. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar genomik dan perannya dalam pengembangan diagnostik biokimia klinik, serta melakukan telaah kritis literatur ilmiah yang terkait dengan isu-isu terkini. Adapun pokok bahasan dalam materi kuliah yang saya ajarkan di mata kuliah ini, topiknya terdiri dari 1. Pendahuluan dan konsep penyakit genetika langka. Kemudian 2. Dasar-dasar teknologi genomik dan next generation sequencing atau NGS. 3. Penerapan NGS dalam diagnostik penyakit langka. 4. Pertimbangan etik dan sosial dalam pemeriksaan genomik. Serta yang kelima, teknologi lanjut dan alternatif saat next generation sequencing tidak dapat kita melakukan untuk penyakit-penyakit yang tidak terdiagnosis. Referensi utama dalam penyusunan materi kuliah Genomic in Rare Disease berasal dari berbagai jurnal ilmiah terkini yang membahas penerapan teknologi genomik dalam diagnosis penyakit. Beberapa di antaranya adalah 1.
literatur dari Hong dan kawan-kawan mengenai genomik penyakit langka dan pengobatan yang presisi. Whitby dan kawan-kawan mengenai pertimbangan penggunaan genome sequencing sebagai lini pertama diagnosis. Burdick dan kawan-kawan membahas keterbatasan exome sequencing. Shock mengenai kontribusi jejaring penyakit yang tidak terdiagnosis. Yang terakhir adalah Kingsmore dan kawan-kawan yang membahas mengenai terkait penerapan genome sequencing pada screening, perawatan intensif, serta berbagai publikasi lain yang dapat dijadikan rujukan dalam topik pendekatan multi-omik dan pengembangan strategi diagnostik baru pada penyakit genetik, terutama genetik langka. Aspek penilaian yang kami lakukan dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen, yaitu kehadiran, pengerjaan tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang masing-masing kehadiran 15%, pengerjaan tugas 20%, UTS 25%, dan ujian akhir semester 40%. Metode pembelajaran yang kami laksanakan adalah dalam proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Metode perkuliahan yang saya gunakan adalah kelas terbuka. Saya akan menggunakan media belajar PowerPoint dan terdapat sesi tanya jawab pada saat pembelajaran, serta kami melakukan evaluasi di akhir pembelajaran untuk menilai seberapa jauh tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Oke, baiklah. Selanjutnya mari bersama kita simak video pembelajaran mata kuliah biokimia klinik dengan topik genomic in rare disease. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di mata kuliah biomedik dengan topik genomic in rare disease. Ya, saya Riri Fahrina, ya, dosen kalian pada pagi hari ini. Ya, kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai salah satu topik yang kekinian, ya, karena pada saat dengan kemajuan teknologi, AI, artificial intelligence, dan banyak teknologi masa kini, ya, di mana peran genomik dalam diagnosis penyakit genetik langka. Ya, mata kuliah kita ini adalah genomik, di mana saat ini penerapannya banyak penyakit-penyakit yang dipikirkan waktu sejak zaman dahulu tidak mampu ditata laksana ternyata mempunyai basis genomik, yang itu di mana secara kolektif berdampak besar. Di Amerika sendiri, kita tahu bahwasanya Amerika saat ini adalah populasi nomor 3 di dunia. Nah, Indonesia itu nomor 4. Jadi sebenarnya apa data yang ditampilkan oleh Amerika Serikat itu hampir sama dengan kita. Itu 1 dari 10 orang, itu lebih kurang, itu mengalami atau menderita penyakit genetik yang langka. Dan saat ini dengan kita sangat alhamdulillah gitu ya, setelah melampaui masa COVID pandemi, kita seperti dibukakan pintu bahwasanya ternyata peran genomik itu sangat besar, terutama pada waktu COVID kita mendeteksi COVID itu virus, ya, penyakit COVID itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, dengan diagnosis akurat ini lebih tepat untuk sehari-hari kita dapat terapkan untuk manajemen penyakit, ya, dan perencanaan keluarga, terutama kalau nanti katakanlah seorang pasangan suami istri ini mempunyai anak. Dengan perangkat genomik sekarang, uji analisis ini dapat menghindari kemungkinan terjadi kecacatan atau hereditas yang diturunkan yang selama ini tidak tercover atau tidak diketahui. Nah, tapi selama ini juga kita mengerti uji genetik itu mahal. Mahal kenapa? Masih terbatas hanya science, ya, masih terbatas hanya laboratorium. Sehingga saat ini juga kita buat suatu kenyataan bahwasanya varian-varian genetik ini ternyata bukan hanya penyakit yang sehari-hari kita temui, tetapi penyakit langka juga. Dan ini sering memusingkan para dokter kalau dirawat di rumah sakit penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ya. Jadi beberapa penyakit langka itu ternyata secara genetika itu, ya, ternyata dia mempunyai SNV, ya, single nucleotide variant, kemudian atau dia copy number variant gitu, ya, atau dia aneuploidy atau struktur lain yang kita seringkali bilang mungkin ya pleomorphism gitu, ya. Nah, jadi dengan perangkat saat ini namanya NGS, Next Sequencing Genetic, terutama exome dan genomic sequencing ini dapat merevolusi diagnostik genetik. Peran genomik dalam diagnosis penyakit genetik langka ini adalah dengan perangkat GS menjanjikan dapat mendeteksi hampir semua uji tipe
Misalnya dia juga berpotensi meningkatkan efisiensi laboratorium. Nggak banyak hal-hal workflow yang harus dikerjakan ya. Sebagai peminatan biomedik, biokimia dan biomolekuler, pada saat hari ini kita sudah dihadapkan pada kemajuan teknologi. Dulu hambatannya biaya tinggi, kemudian lapangan diagnostiknya itu masih terbatas. Tapi saat ini beberapa studi mengatakan atau menunjukkan bahwasanya ini perangkat ini dapat dipergunakan luas, mudah-mudahan lebih mudah dan lebih murah. Nah, ini adalah diagram yang ArtFlow yang dibuat oleh teman-teman kita dari luar negeri ya. Mereka melihat nih, kalau katakanlah seorang pasangan suami istri ingin mendeteksi apakah dia mempunyai varian genetik. Nah, sekarang kan sudah banyak screeningnya primary pal gitu ya. Nah, dia akan pergi kemana? Pergi ke laboratorium ya. Dan kemudian di era NGS sekarang, next genomic sequencing ini, orang sebenarnya dari pasangan suami istri katakanlah yang ingin melihat itu dapat langsung ke laboratorium tanpa melalui mungkin ya konseling genetik. Ini adalah sesi mata kuliah konseling genetik ya. Jadi bisa langsung ke laboratorium atau melalui konseling genetik dan datanya akan keluar. Jadi nanti ada yang disebut instagenom, jadi seperti kayak di jeprek begitu, dan nanti akan keluar dari klasifikasi variannya. Nah, saat ini di dunia sudah ada big data. Big data itu di mana semua terpusat. Jadi apabila laboratoriumnya itu mempunyai koneksi dengan big data tersebut, data ini bisa dicocokkan. Jadi tidak payah lagi kita membuat suatu sequencing baru karena sudah ada punya kayak pattern atau polanya itu. Jadi dengan seperti ini kita bisa langsung masukin ke big data tadi sehingga kita dapat melakukan analisis, dan dari sini apabila terdeteksi ada varian yang kemungkinan menjadi penyebab salah satu penyakit genetik langka, itu dapat dilaporkan ke dokternya atau dilaporkan ke orangnya, sehingga nanti kita lihat berdasarkan multidisipliner ya, nanti akan mendevelop atau diinformasikan suatu usulan terapi kalau memang ini bersimptom atau bergejala. Nah, sekarang pemeriksaan tadi yang kami sebut NGS ya. Next generation sequencing ini adalah suatu teknologi sequencing DNA kapasitas tinggi yang memungkinkan analisis itu sekaligus ya, paralel. Kalau dulu kan kita analisisnya satu-satu rantai ya, ini sekaligus terhadap jutaan fragmen DNA secara simultan. Ada dua pendekatan, yang satu hanya eksom ES yaitu eksomnya saja, ada yang keseluruhan namanya disebut genome sequencing. Kalau yang itu keseluruhan DNA-nya diperiksa dianalisis secara paralel, tapi kalau ES ini hanya eksom. Eksom itu urutan eksom dari gen pengkode protein, jadi kira-kira 1-2% daripada proteinnya ya. Nah, ini yang NGS. NGS ini beberapa tahap. Jadi seperti kita ketahui bersama, yang pertama ekstraksi dulu, ya ekstraksi DNA-nya, kemudian fragmentasi, dipotong-potong, diamplifikasi, kemudian sequencing paralel dan analisis bioinformatik. Nah, dahulu kita harus mengerjakan ya secara tradisional kan satu-satu nih. Nah, ya, kelebihan dari next genome sequencing ini dia sekaligus alat itu mampu membuat suatu paralel, jadi sekali bersamaan ya. Tapi bedanya tadi ES kan hanya eksomnya. Nah, hasilnya saya katakan tadi, jadi hasil NGS ini setelah diklasifikasi oleh laboratorium, dia terkonek dengan SCMG, jadi ada pedomannya, dan di situ sudah ada patternnya. Jadi kita nggak capek lagi mencari-cari, nah, kecuali kalau kita juga suatu polymorphisme mungkin ya. Jadi saat ini memang dunia itu sudah terhubung, terkonek, jadi sebenarnya apabila kita menggunakan teknologi saat ini sangat membantu. Nah, ada 3 pelaporan kategorinya. Pertama, apakah ini memang betul-betul patogenik? Ini akan menyebabkan suatu penyakit, baik penyakit yang sehari-hari kita jumpai atau penyakit langka, atau likely patogenik, jangan-jangan ini kemungkinan gen DNA penyebab penyakit, dan kemudian yang terakhir adalah variant of uncertain significance. Nah, seringkali penyakit-penyakit tertentu yang masih diduga ini apa ya, masuknya ke kelompokan sini. Nah, kemudian interpretasi terakhir adalah setelah itu fenotip pasien. Fenotip itu adalah secara klinis orangnya itu seperti apa. Gambaran penyakit itu kan seringkali hampir-hampir sama seperti orang dulu menemukan katakanlah demam berdarah, ya kan, dengue. Sebelum orang melihat untayan genetik darinya, nah dilihat apakah ini memang
bersama apa tidak. Nah ini the whole genome advantage ini adalah bagaimana sequencing dari exome di bawah sequencing daripada whole genome. Perbedaannya tadi ingat bahwasanya kalau exome itu hanya potongan dari proteinnya saja sekitar 1-2%. Kalau whole genome sequencing ini keseluruhan DNA-nya di analisis. Nah, indikasinya ES dan genome sequencing ini sangat bermanfaat evaluasi pasien dengan sindrom langka atau hal-hal yang mungkin sehari-hari secara klinis tidak terdiagnostik. Misalnya apa? Misalnya dahulu saya katakan, karena saya dokter anak sangat sering berhadapan dengan Down syndrome. Down syndrome yang pasiennya tampilannya seperti mongoloid, tetapi sejatinya Down syndrome itu spektrumnya sangat luas. Jadi ada yang spektrum yang ringan sampai yang sangat berat. Jadi kalau kita mau melihat ini, kita targetkan dulu atau sindrom Fragile X. Fragile X itu adalah sindrom penyakit yang terikat dengan kromosom X. Itu sering diturunkan kalau yang wanita kan XX, ya. Kalau laki dia hanya punya satu X, ya. Nah, kemudian ACMG tadi rekomendasi bahkan di negara maju tes ES yang exome sequencing sama genome sequencing ini adalah lini pertama mereka kerjakan. Nah, sehingga mungkin mudah-mudahan negara kita beberapa tahun ke depan dapat mengerjakan ini. Nah, tingkat keberhasilannya itu 25-50% dengan genome sequencing. Ya, kemudian varian banyak ya, salah satunya. Nah, ini seringkali varian itu mungkin dari salah satu sistem. Jadi misalnya sistem neurologiknya membuat gejala katakanlah ada kelemahan tungkai. Yang paling sering itu apa? Kalau kami di bagian anak sering itu Duchenne muscular dystrophy. Nah, di kalau para fisioterapis misalnya dia yang sering kalau kelumpuhan otot naik dari bawah itu semuanya familiar. Jadi nanti tiba-tiba dia nggak bisa jalan, ya, dan itu diturunkan dari generasi dan ke generasi. Jadi lumpuh yang diturunkan secara genetika, ya, atau yang lain-lain. Sekarang strategi dan optimasi diagnosis. Jadi struktur keluarga pedigree itu sangat penting. Kemudian tadi trio sequencing. Nah, sequencing itu harus melibatkan. Nah, di sini memang banyak sekali latar belakang yang kita harus memperhatikan etikanya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan sequencing kita harus lakukan pada anaknya dan kedua orang tua biologis. Nah, seringkali di luar negeri hal seperti ini ternyata menemukan orang tuanya bukan orang tua biologis. Ya, jadi hal-hal seperti ini mungkin kalau di drama Korea saya lihat ya, bahwasanya DNA-nya sekian 99% gitu. Ternyata itu memang berdasarkan apa? Berdasarkan kenyataan sehari-hari. Ya, jadi trio sequencing itu harus dikerjakan dan ini sangat ES terutamanya exome yang sequencing ini sangat baik, sangat bagus mendeteksi penyakit yang diturunkan secara Mendel. Tetapi Mendelnya itu tidak umum gitu. Ingat dulu hukum Mendel, jadi kalau bunga merah, bunga putih disilang, berarti nanti 1/4-nya putih, 1/4-nya merah, setengahnya merah jambu. Tapi sekarang adalah masalah Mendel, merah jambunya seberapa merah jambu? Karena ada yang merah jambu tua, pink tua, ada merah jambu muda. Nah, disinilah varian Mendel di 50% ini. Karena kalau jelas sekali dia putih dan merah, itu berarti sesuai kan? Sesuai dengan hukum Mendel klasik. Tapi yang 50% inilah Mendelian yang tidak klasik itu. Ya, jadi di sini keunggulannya nanti dengan copy number varian non coding, dan ini kita akan lihat caranya. Nah, ini persetujuan karena informasi ini wajib. Seringkali kadang-kala ditemukan bahwasannya ternyata orang tuanya itu secara biologis tidak variannya, tidak deteksinya ternyata tidak cocok dengan gambarannya. Maka temuan insidental ini dapat ditindaklanjuti karena mungkin saja terjadi apa? Polymorphism, nanti sekian persen. Jadi masalah etik di dalam konseling prates itu merupakan salah satu hambatan yang harus kita kejar. Nah, dampak dari penyakit yang tidak atau sulit terdiagnosis. Kenapa? Ditemukan lebih dari 250 gen baru. Nah, ini seringkali mungkin ada orang tua yang berpikir, kok anaknya nggak mirip ya? Tapi mungkin memang betul terjadi mutasi gen. Jadi sampai kita memastikan bahwasannya varian itu, tapi sah tanda kutip berasal dari Mendel, variasi dari kedua orang tua sama seperti tadi hukum itu, ya itu memang memungkinkan terjadi. Dan kini
lebih dari 4.600 gen itu dikaitkan dengan apa? Dengan teori Mendelian atau penyakit Mendelian ya. Kemudian ada platform itu saya katakan, apabila kita bisa terhubung dengan big data di dunia saat ini, ada yang disebut gen matcher dan matchmaker exchange. Nah, ini mungkin nanti adik-adik ya yang mau meneliti tentang polimorfisme lebih lanjut pada penyakit-penyakit katakanlah yang itu tadi degeneratif, banyak di neurodegeneratif, bukan Alzheimer misalnya, atau penyakit tadi kelumpuhan yang diturunkan secara hukum Mendel tadi, itu dapat kita lihat di gen matcher atau matchmaker. Dan bahkan kita bisa deteksi kalau memang mau melakukan suatu riset animal study dengan pemodelan hewan dan RNA saat ini, bukan hanya DNA lagi, tapi sudah sequencing di RNA. Dan ini diasosiasikan dengan gen dari penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi varian gen ini fenotipnya unik ya, tadi saya katakan 3, loss of gen function, lokasi dari gen dan dampak molekuler. Dan ini juga membuat suatu atau makin memperjelas apabila ada penyakit atau genesis patogenis tertentu. Kita contohkan saja Alzheimer. Saat ini penyakit kepiunan ini sedang tanda kutip booming, karena bahkan di usia muda sudah mulai nampak gangguan-gangguan Alzheimer ini, sehingga orang melihat apakah ada dampak dari inheritance atau dampak dari mutasi gen atau dampak dari mungkin varian dari penyakit yang tidak terdiagnosis. Nah, ini gen-gen yang sudah ditemukan oleh orang ya, kalau peneliti-peneliti, jadi saya katakan bisa lihat ke gen matcher tadi ya. Dan ini adalah detail patogenetisnya. Ada yang novelnya phenotype, ada novel varietas spesifik varian, atau yang memang spesifik molekular consequences. Jadi secara biokimiawi dan biomolekuler ini memang sangat challenging banget saat ini ya. Nah, diagnosisnya menyebabkan perubahan tata laksana kalau sudah terdiagnosis dalam 20-30% ya. Kemudian ini spesifik tentu untuk kita lakukan penelitian, misalnya survei dan mempercepat dari suatu diagnosis spesifik ya. Jadi terapi inovatif juga tentu apabila kita dapatkan ini coding genetiknya dapat memicu suatu usulan tata laksana yang lebih baik. Nah, diharapkan apabila sudah sering dilakukan, ini biaya diagnosisnya lebih mudah, lebih murah gitu ya. Oleh karena mudah-mudahan misalnya pembentukan primernya dan lain-lain, kemudian banyak orang sudah mampu melakukan tata laksana ini. Harapannya instalasi diagnostik terpadu kita bisa, atau lab terpadu kita bisa melakukannya. Demikian ya. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari mata kuliah kita pagi hari ini. Mungkin ada yang bertanya, kita masih bertanya, silakan. Jadi kan kalau misalnya untuk pengecekan jantung itu sebelum kehamilan atau sudah hamil baru dicek? Oh, tentu kalau supaya tidak terjadi seperti yang tadi itu yang premarital ya. Dan makanya kalau di luar negeri sebelum perkawinan ya itu ya sama seperti kita kan, kalau kita dianjurkan untuk catin calon pengantin gitu kan. Nah, tapi di negara kita itu masih lebih ke arah menitik beratkan untuk kemungkinan penularan atau infeksi gitu. Misalnya apa, imunisasi tetanus, masih baru sampai tahap itu. Nah, di luar negeri mereka sudah mendeteksi bahkan premarital. Di kita saat ini deteksi awal sudah, tapi untuk screening bayi baru lahir, belum screening untuk premarital. Misalnya gini, seorang akan ini saya belum bilang varian langka ya, ini penyakit umum, misalnya thalassemia. Nah, thalassemia kita di Indonesia ini termasuk trait dari belt thalassemia. Jadi masing-masing orang itu mempunyai kode genetik pembawa sifat penyakit thalassemia. Dan kalau ketemu ibu dan bapaknya pembawa gen, itu anaknya bisa menyebabkan major thalassemia. Itu penyakit umum. Tapi penyakit yang tidak umum yang saya katakan tadi, yang sedang dicari misalnya, kita pembawa, katakanlah salah satu penyakit yang nanti saya contohkan di sini. Nah, ini adalah penyakit. Nah, ini misalnya penyakit epilepsi. Saat ini orang sudah mengetahui ternyata anak yang sering kejang-kejang itu orang tuanya ada pembawa. Nah, biasanya kita tanya, ada nggak keluarga? Nggak tahu dok, nggak tahu gitu. Mungkin memang betul karena beberapa generasi di atasnya. Jadi sekarang ada epilepsi generasi ini genetik familiar. Nah, sehingga sebenarnya dia bukan penyakit langka, hanya tidak terdiagnosis. Jadi kalau pertanyaannya, jawabannya adalah
sebaiknya, tetapi kita belum mempunyai untuk itu. Jadi yang ada saat ini adalah postmarital dan bayi baru lahir, jadi namanya screening bayi baru lahir. Penyakit-penyakit yang dideteksi umumnya misalnya phenylketonuria, kemudian apalagi anak-anak bayi-bayi yang terjadi misalnya Down syndrome, itu bisa. Nah, jadi inilah kenapa kita belajar ilmu ini, supaya nanti beberapa tahun ke depan dengan banyaknya adik-adik semua dengan peminatan biokimia, biomolekuler dapat mengembangkan ini sehingga kita bisa melakukan konseling genetik premarital. Ya, nah ini bagi siapa yang siap-siap untuk berkeluarga dan sekarang mungkin sudah bisa memikirkan untuk apa konseling premarital. Oke, demikianlah kiranya kuliah kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah ikut kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.